Jadi sesuai arahan Bapak Presiden, beliau berharap akan reform di pasar modal, reform melalui OJK, dan tentunya dengan langkah reform yang tadi sudah disampaikan, kita berharap integrasi dan juga integritas, transparansi maupun kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia tetap terjaga. Kami OJK sangat serius untuk melaksanakan 8 rencana aksi reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Tadi sudah saya sampaikan bahwa diskusi dengan pemerintah Menko, kami akan membentuk task force reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Tadi disampaikan bagaimana kita akan melihat bagaimana realisasi dari action plan yang kita sampaikan di dalam rencana aksi tersebut, dan juga sebagai respon terhadap hasil pertemuan dengan MSCI beberapa hari yang lalu. Jadi dari situ kita akan melihat bagaimana pemenuhan ketentuan terkait free float 79 menjadi 15, kemudian keterbukaan informasi pemegang saham, kemudian bagaimana granularity dari data dan sebagainya. Jadi kita akan pantau terus pemenuhannya. Dan dari situ juga ada task force tersebut yang akan bersama-sama untuk memastikan bahwa itu akan terrealisasi dalam waktu yang tidak lama dan sesuai dengan timeline yang kita sampaikan. Dan juga kami mohon diingat rekan-rekan media semua, kalau kita lihat market sudah mulai normalisasi belum waktu ini. Namun kita sampaikan bahwa market naik turun itu biasa. Yang penting fundamental dan transparansinya akan kita jaga dan kita kuatkan. Mungkin dari saya itu, ada lebih. Yang saya hormati, hari ini adalah pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ini adalah momentum terbaik kita untuk melakukan beberapa penataan ulang, melakukan reformasi yang terus berkelanjutan di sektor industri jasa keuangan dalam rangka mengikuti tata kelola yang berstandar global dalam banyak hal, sehingga industri jasa keuangan di Indonesia itu bisa terus tersambung dan terkoneksi dengan sistem keuangan dunia. Dan salah satu yang menjadi topik saat ini yang sangat kuat yaitu mengenai bagaimana bursa saham kita diperkuat dengan beberapa isu untuk memperbaiki bagaimana free float share akan ditingkatkan, kemudian transparansi diperkuat, dan demutualisasi akan kita lakukan sehingga bursa benar-benar menjadi sebuah bursa yang dijalankan dan dioperasionalkan dengan sistem yang terbuka, transparan, dan tidak ada keterkaitan di antara para pihak sebagai operator, baik itu sebagai pemegang saham maupun sebagai pihak terkait lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya kami memberikan apresiasi dari Komisi 11 kepada semua upaya Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dalam rangka memperbaiki dan memberikan respon pasar terhadap situasi dan keadaan yang ada. Respon yang tepat, kemudian program-program yang mulai terarah, jelas tujuannya ini memberikan penguatan. Harapan kami di politik, harapan kami di DPR, ini ada Wakil Ketua DPR RI Bidang Keuangan Ibu Sari Yuliati, tentunya kami ingin memberikan dukungan politik yang kuat kepada langkah-langkah pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan. Itu yang bisa saya sampaikan. Belum 60% di akhir tahun 2025. Dan kalau kita lihat dibandingkan China dan Amerika Serikat dan negara EU, kita lebih tinggi, dan negara-negara OECD, IMF, World Bank itu tetap memperkirakan ekonomi di tahun ini itu bisa antara 4,8 sampai 5,1%. Jadi Indonesia juga tetap optimis, dan sektor juga yang menunjukkan peningkatan adalah pariwisata dengan kebijakan work from anywhere itu mendorong 105 juta perjalanan dalam negeri.
dan ini cukup mendorong pertumbuhan. Dari segi inflasi di Januari 3,56, dari segi manufaktur juga ekspansi di 52,6, dari segi perdagangan surplus 41 miliar selama tahun 2025, cadangan devisa pun tinggi di 196,1. Kami OJK sangat serius untuk melaksanakan 8 rencana aksi reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Tadi sudah saya sampaikan bahwa diskusi dengan pemerintah, Menko, kami akan membentuk task force reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Tadi disampaikan bagaimana kita akan melihat bagaimana realisasi dari action plan yang kita sampaikan di dalam rencana aksi tersebut, dan juga sebagai respon terhadap hasil pertemuan dengan MSCI beberapa hari yang lalu. Jadi dari situ kita akan melihat bagaimana pemenuhan ketentuan terkait free float 79 menjadi 15, kemudian keterbukaan informasi pemegang saham, kemudian bagaimana granularity dari data dan sebagainya. Jadi kita akan pantau terus pemenuhannya. Dan dari situ juga ada task force tersebut yang akan bersama-sama untuk memastikan bahwa itu akan terrealisasi dalam waktu yang tidak lama dan sesuai dengan timeline yang kita sampaikan. Dan juga kami mohon diingat rekan-rekan media semua, kalau kita lihat market sudah mulai normalisasi belum waktu ini. Namun kita sampaikan bahwa market naik turun itu biasa. Yang penting fundamental dan transparansinya akan kita jaga dan kita kuatkan. Mungkin dari saya itu, ada lebih. Yang saya hormati, hari ini adalah pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ini adalah momentum terbaik kita untuk melakukan beberapa penataan ulang, melakukan reformasi yang terus berkelanjutan di sektor industri jasa keuangan dalam rangka mengikuti tata kelola yang berstandar global dalam banyak hal, sehingga industri jasa keuangan di Indonesia itu bisa terus tersambung dan terkoneksi dengan sistem keuangan dunia. Dan salah satu yang menjadi topik saat ini yang sangat kuat yaitu mengenai bagaimana bursa saham kita diperkuat dengan beberapa isu untuk memperbaiki bagaimana free float share akan ditingkatkan, kemudian transparansi diperkuat, dan demutualisasi akan kita lakukan sehingga bursa benar-benar menjadi sebuah bursa yang dijalankan dan dioperasionalkan dengan sistem yang terbuka, transparan, dan tidak ada keterkaitan di antara para pihak sebagai operator, baik itu sebagai pemegang saham maupun sebagai pihak terkait lainnya.